Gila sih, chatting sama selingkuhan lewat aplikasi Gojek. Itu ilmu selingkuhnya di atas rata-rata. Karena lu harus kreatif banget kan, lu harus menjadi. Yang gue bilang, yang namanya pernikahan itu tuh selalu punya potensi untuk perselingkuhan. Karena entah kenapa banyak banget pepatah yang bilang, ih kalau orang udah jadi suami sama istri tuh lebih tertarik ya buat dideketin, kayak perfect gitu. Tapi emang sih Wak, rumput tetangga itu lebih bagus ya kan, daripada punya kita sendiri. Jadi gue ceritanya pernah selingkuh dari suami gue, dan itu 4 years ago. It has been long ago. Tapi memang yang ceweknya juga kebangetan nyosor terus ya, udah punya suami, anaknya juga lucu kembar gitu ya. Hampir sempurna, ibarat kata ya Wak ya, harta udah banyak, suami ganteng, baik, anaknya udah cewek cowok ya kan, kurang sempurna gimana lagi coba hidupnya. Kenapa? Karena kalau si laki itu atau si perempuan itu tidak buka akses untuk berselingkuh, ya nggak bakal terjadi, Neng. menyakiti. Kitanya aja yang nggak sadar diri, kitanya aja yang brengsek. Iya, emang kitanya aja. Jadi pasangan kita tuh nggak ada kurangnya, kitanya aja yang nyari-nyari. Ini dia kronologi Syahnaz Sadiqah dituding selingkuh dengan Randy Kajarnat. Diancam cerai dan bawa anak kembar pergi. Hah, kok bisa? Belakangan ini, adik Raffi Ahmad yaitu Syahnaz Sadiqah menjadi sorotan netizen Indonesia. Usai dirinya dituding selingkuh dengan aktor yang bernama Randy Kajarnat. Tudingan itu muncul setelah istri dari Randy Kajarnat yang bernama Lady Veronica menuding suaminya telah menjalin sebuah hubungan terlarang dengan istri Richie Ismail. Lady Veronica ini mengunggah beberapa instastory yang dimana isinya itu dia membuktikan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Syahnaz. Lady ini pertama kali mengunggah hal tersebut di akun Instagram milik pribadinya tepatnya hari Selasa kemarin. Dalam isi instastory tersebut, Lady ini menanyakan sampai kapan mereka berdua ini mau menutupi hal tersebut. Lady juga bilang bahwa dia telah diam dari bulan Juli tahun 2022, tepatnya sejak dirinya ini hamil sampai sekarang anaknya udah lahir dan Jacob udah berusia 6 bulan. Lady juga mengaku bahwa kapan Syahnaz ini akan mengakhiri hubungan tersebut. Bahkan suami si Lady yaitu Randy rela membuat tato mukanya Syahnaz. Lady ini juga mengaku bahwa awalnya dia itu sempat mau melaporkan Randy dengan dugaan KDRT psikis pada Januari 2023 kemarin. Tapi pada akhirnya Lady ini memutuskan untuk mencabut laporan tersebut, tapi dengan syarat kalian berdua harus mengakhiri hubungan kalian. Lady ini juga menuding bahwa Syahnaz telah memberikan Randy sebuah iPhone 11 Pro Max lengkap dengan sebuah nomor baru. Tujuannya itu ya supaya perselingkuhan mereka berdua ini nggak ketahuan, tapi ujung-ujungnya tetap ketahuan. Bahkan Randy sama Syahnaz ini saking nggak taunya mau berhubungan lewat mana, mereka itu bahkan sampai pakai aplikasi hijau ini. Selain itu, Lady juga menuding Syahnaz telah membayar sebuah kamar hotel sekitar bulan Agustus 2022. Tujuan Syahnaz itu untuk mendatangi Randy yang pada saat itu sedang melakukan syuting di Bandung. Lady juga sempat bilang ke Syahnaz, bagaimana suami saya ini nggak balik-balik lagi kalau misalnya kamu terus-terusan menghubungi. Lady juga mengaku bahwa dia telah mengikhlaskan suaminya. Lady kemudian terus membongkar isi sebuah percakapan yang diduga antara Syahnaz dan juga Randy. Dalam isi percakapan tersebut, keduanya ini sama sekali nggak sungkan untuk memanggil masing-masing itu dengan kata sayang, istri, suami, dilengkapi dengan emoji-emoji hati. Syahnaz juga sempat meminta maaf kepada Lady, dan dia juga bilang kalau suaminya si JJ itu udah wanti-wanti dia. JJ itu mewanti-wanti Nanas kalau sampai terulang lagi kita bakalan pisah, dan dia bawa Zain beserta Suni, anaknya Syahnaz dan juga JJ. Syahnaz juga sempat bilang aku nggak mau itu terjadi kak. Tapi nyatanya hubungan mereka itu masih terus berjalin sampai kemarin waktu si Lady ini lagi mengunggah instastory tersebut. Belum ada klarifikasi antara mereka berdua. Kita tunggu aja ya klarifikasinya guys. Gimana menurut kalian guys? Profil Randy Jair. Aktor yang selingkuh dengan Syahnaz Sadiqah, isi chatnya dibongkar sang istri. Ini sih sang istri kejarit-jarit ini. Karena gua baca beritanya, chatnya dibongkar sang istri lewat aplikasi apa tuh? Yang hijau, Gojek. Gila sih.
chatting sama selingkuhan lewat aplikasi Gojek. Itu ilmu selingkuhnya di atas rata-rata. Karena lu harus kreatif banget kan, lu harus menjadi seorang Gojek dan lu menjadi pemesan Gojek dan lu chatting-chattingan di sana. Wow, kreatif. Dan gilanya lagi katanya ada tato setengah badan di punggung si Kejairni ini. Fotonya si Syahnaz Sadiqah. Wow, itu sih juga salut gua sama nih cowok. Dia dia tato selingkuhannya setengah badan. Orang biasa kan tato kan foto idola, foto orang tua, foto superhero, foto anak, tapi ini foto selingkuhannya. Speechless. Ini levelnya very very high. Gue tuh ceritanya mau sedikit talking about perselingkuhan sebagai seseorang yang pernah berselingkuh. Jadi gue ceritanya pernah selingkuh dari suami gue, dan itu 4 years ago. It has been long ago. Tapi memang menurut gue perselingkuhan itu bukan karena kurang apa sih suaminya, kenapa lo tega. Enggak, suaminya nggak kurang atau pasangannya tuh sebetulnya nggak kurang, cuman kitanya aja yang punya kemampuan untuk menyakiti, kitanya aja yang nggak sadar diri, kitanya aja yang brengsek. Iya, emang kitanya aja. Jadi pasangan kita tuh nggak ada kurangnya, kitanya aja yang nyari-nyari, nggak pernah puas. Ada apa lagi nih Wak dengan pertektokan ya Wak? Sumpah aing kaget Wak, bangun tidur ya kan, buka tek-tek ya kan, dan yang lewat berita mereka ya Wak. Tapi seriusan ini nanya, beneran ini beneran gak sih? Atau emang cuman gosip ya kan? Tapi gak apa-apa, mari kita gibah online. Mari kita punya dosa bareng-bareng ya Wak ya. Walaupun kita kagak bisa ngumpul ya kan di depan rumah sambil gibah si A si B, tapi setidaknya jarak tidak bisa memisahkan kita ya kan. Kita bisa gibah di kolom komentar dan kita bisa gibah online ya Wak. Tapi jujur di sini aing tuh gak habis pikir gitu loh Wak. Ibarat kata kehidupan mereka itu dilihatnya itu udah hampir sempurna. Gimana coba aing bilang hampir sempurna? Ibarat kata ya Wak ya, harta udah banyak, suami ganteng, baik, anaknya udah cewek cowok ya kan, kurang sempurna gimana lagi coba hidupnya. Nah sebenarnya nggak habis pikir gini loh Wak, terkadang kita rumah tangga ya Wak, kita yang rakyat biasa mau punya rumah aja susah. Ibarat kata jangan rumah deh yang harganya ratusan juta, ibarat kata kita mau beli motor Wak yang harganya masih belasan juta aja kita masih empot-empotan, masih mikir 1000 kali. Kadangan ya udahlah daripada gua beli motor yang penting gua bisa makan gitu hari ini. Dan orang-orang kayak kita nih ya Wak ya, kadangan sakit udah berhari-hari tergeletak aja kagak dirawat Wak. Paling cuman minum bodrek kalau enggak oskadon buat ngilangin rasa sakit kepalanya ya kan. Ini loh yang aku bingungin ya kan, harta udah banyak bergelimbang ya kan, udah sampai luber-luber, tapi kenapa kebanyakan ujung-ujungnya yang dateng adalah perselengkehan ya kan. Apa emang kurangnya rasa bersyukur atau gimana, makanya hidupnya kayak kurang puas aja gitu loh. Tapi emang sih Wak, rumput tetangga itu lebih bagus ya kan daripada punya kita sendiri. Ya tapi semoga itu tidak benar ya Wak. Semoga itu hanya omong kosong, hanya gibah-gibah, nggak jelas. Tolong cepetan kasih klarifikasi biar aing sama laki aing kagak ngegibah mulu di kamar. Ditunggu pokoknya ya Wak. Dan terjadi lagi perselingkuhan dalam rumah tangga suami dan istri. Gue akan ngebahas mereka, tapi gue akan ngebahas tentang perselingkuhannya. Kenapa ya orang bisa selingkuh? Buat seluruh korban perselingkuhan, stop nyalahin diri sendiri. Ingat, perselingkuhan terjadi karena kesadaran penuh. Dan sampai di tahap perselingkuhan atau selingkuh, itu stepnya banyak banget. Jadi kalau lo bilang hilaf, lo serius hilaf. Perselingkuhan itu kan terjadi karena 2 orang, laki-laki dan perempuan. Dan mereka bersepakat dan secara sadar melakukan kegiatan tersebut. Apa? Selingkuh. Kan ada perselingkuhan kalau si pasangannya ini menutup akses selingkuh.
Alias, yang gue bilang yang namanya pernikahan itu tuh selalu punya potensi untuk perselingkuhan. Karena entah kenapa banyak banget pepatah yang bilang, ih kalau orang udah jadi suami sama istri tuh lebih tertarik ya buat dideketin, kayak perfect gitu. Tapi masalahnya kita nggak bisa 100% nyalahin si perempuan yang jadi selingkuhannya. Kenapa? Karena kalau si laki itu atau si perempuan itu tidak buka akses untuk berselingkuh, ya nggak bakal terjadi, Neng. Kasus ini agak ribet ya, say, soalnya yang selingkuh cowok cewek gitu ya. Jadi mau dibilang pelakor, mau bilang laki, cewek, ya pokoknya lo ngerti maksud gue ya. Ini anggap aja yang selingkuh. Dari berbagai macam kasus perselingkuhan, gue cuma menangkap satu poin. Lo tahu orang-orang pecundang dan pengecut. Kenapa gue bilang pecundang dan pengecut? Karena mereka tuh tahu dalam hubungannya mereka itu punya masalah. Tapi mereka nggak bisa menyelesaikan. Dan lebih parahnya lagi, mereka nggak punya mental untuk keluar dari hubungan itu. Serakah. Karena dia nggak mau ninggalin apa yang dia punya sekarang, tapi dia pengen dapetin yang baru. Megangin dua di kiri kanan. Lu serakah banget, bos. Sampai nggak mau meninggalkan salah satu, tapi pengen dapet nikmat dua-duanya. Dan biasanya yang terakhir adalah nggak tahu malu. Kalau dikonfront, pasti langsung marah. Abis marah, nanti marah balik. Abis marah balik, ditambah lagi manipulatif. Udah tuh, udah tahu banget gue cowok atau cewek yang selingkuh pasti kayak gitu. Bingung juga ya, karena menurut gue intinya orang-orang kayak gini itu kurang ajar. Kalau lu udah nggak merasa nyaman sama hubungan lu, tinggalin. Tapi gue nggak pengen kehilangan kenikmatan gue. Jangan egois. Orang yang selingkuh tuh egois. Hey, apalagi lo punya istri, suami, pacar, anak. Pikirin. Hey, pikirin. Yang pertama buat Mbak Lady Nayawan, aku turut prihatin karena aduh kalau ngelihat Instagramnya tuh isinya kayak keluarganya harmonis, ceria. Semalam juga masih belum terlalu heboh ya, tapi pagi ini di media mainstream kayak udah dibahas banget. Aduh, kayaknya ngelihat keluarganya, anaknya 3 juga lucu-lucu gitu. Ya Allah, moga-moga jangan sampai terjadi di kita semua. Moga-moga ujiannya berhenti di Mbak Lady Nayawan aja. Yang ceweknya juga kebangetan, nyosor terus ya, udah punya suami, anaknya juga lucu, kembar gitu ya.